Hai guys, perkenalkan nama saya Olvi Indiani, NIM C1A019013. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan internasional mengenai perselisihan teritorial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi. Di antara permasalahan internasional dapat diukur, persoalan wilayah menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan sifat alamiah teritorial sebuah negara. Konflik atas kontrol wilayah dapat dibedakan dalam dua variasi. Yang pertama, perselisihan teritorial mengenai garis perbatasan, dan yang kedua adalah konflik atas kontrol keseluruhan wilayah termasuk perbatasan. Mempertimbangkan perbedaan utama mengenai penarikan garis batas antara kedua negara tersebut, maka negara harus mengontrol wilayah yang diperselisihkan. Karena nilai wilayah negara hampir sama dengan kesetiaan dan kefanatikan, perselisihan batas negara cenderung menjadi persoalan yang keras dalam hubungan internasional. Negara tidak akan menukar wilayahnya untuk mendapatkan uang atau imbalan apapun yang positif. Negara pun tidak akan cepat melupakan wilayah yang hilang secara paksa, seperti tatkala mengalahkan Perancis pada tahun 1871. Jerman mengambil provinsi Perancis yaitu Alsace dan Lorraine. Perancis merasa tidak senang atas kehilangan provinsi tersebut, dan rasa nasionalisme rakyat Perancis membuat sulit pendudukan Jerman atas wilayah tersebut. Dan pada akhirnya dikembalikan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia ke-1. Hasil dari pengembalian wilayah yang hilang dinamakan irredentism. Hal ini adalah bentuk dari nasionalisme yang mengarah secara langsung kepada konflik yang serius antar negara bagian. Karena hubungannya dengan integritas negara, wilayah menjadi jauh lebih berharga daripada nilai ekonomi atau strategi yang mereka ambil secara bersamaan. Misalnya, setelah Israel dan Mesir berdamai pada tahun 1978, mereka menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung selama beberapa dekade mengenai Tabah, alur pantai di mana developer Israel telah membangun hotel melebihi garis perbatasan lama. Kedua negara akhirnya menyerahkan isu tersebut kepada hukum arbitrasi, dan akhirnya daerah tersebut ditetapkan menjadi milik Mesir. Memperoleh kembali secara setiap inci wilayah negara bagi Mesir merupakan masalah kehormatan nasional dan simbol dari kedaulatan dan integritas teritorial yang menegaskan status daerah tersebut sebagai bagian dari negara Mesir. Hal yang sama dirasakan oleh Perancis berkaitan dengan Alsace dan Lorraine. Pengecualian untuk sikap terhadap wilayah ini digunakan untuk hal yang berhubungan dengan koloni dan kepemilikan teritorial lain dari negara. Karena hal itu bukan bagian dari wilayah pusat atau berhubungan dengan ide bangsa, maka hal itu hanya bernilai sebagai properti yang dapat dimenangkan, hilang, dijual, atau diperdagangkan dalam kesepakatan politik dan perang. Hal ini terjadi pada Perancis dan Rusia yang menjual wilayah mereka masing-masing di Louisiana dan Alaska, yang bernilai karena sumber daya alam yang dikandungnya ataupun karena lokasi geopolitisnya, kepada Amerika Serikat. Sebagai contoh, Inggris sejak tahun 1704 telah mengklaim Selat Gibraltar untuk masuk ke Mediterania. Lalu, Amerika Serikat sejak tahun 1898 memiliki Pulau Guam di Pasifik yang digunakan sebagai basis militer. Tetapi, kemudian dengan makin sedikitnya koloni yang tertinggal, sebagian besar wilayah dunia merupakan wilayah pusat bagi beberapa negara. Nilai suatu wilayah dalam wilayah pusat suatu negara sepertinya tidak berkurang, walaupun pengurangan kejelasan dalam nilai yang melekat pada wilayah melebihi waktu, seperti teknologi yang telah berkembang. Secara historis, wilayah merupakan basis dari produksi ekonomi, agrikultur, dan penyediaan bahan mentah. Bahkan dalam masa Sun Tzu pernah dikatakan, tanah adalah dasar dari negara, karena pada masa itu, dalam masyarakat pertanian, sistem internasional berkembang. Kemenangan dan kekalahan dalam perang artinya memperoleh atau kehilangan wilayah, bersamaan dengan kekayaan dan kekuasaan dalam jangka panjang. Pada abad 20, bagaimanapun lebih banyak kemakmuran diperoleh dari perdagangan dan teknologi daripada agrikultur.
Harga dari sebagian besar perselisihan teritorial tampak lebih banyak pada keuntungan ekonomi daripada wilayah. Contoh yang lain dari perselisihan teritorial ini adalah perselisihan antara Jepang dan Korea. Perselisihan antara Jepang dan Korea Utara maupun Korea Selatan dengan berbagai isu telah terjadi selama bertahun-tahun. Korea pernah dijajah pemerintah Kekaisaran Jepang dari tahun 1910 hingga tahun 1945. Korea Selatan menolak melakukan perdagangan atau membuka hubungan diplomatik dengan Jepang hingga tahun 1965. Namun di kemudian hari, hubungan perdagangan antara kedua negara ini berkembang secara dramatis. Saat ini, Jepang dan Korea Selatan adalah mitra dagang utama di mana banyak pelajar, turis, penghibur, dan pelaku bisnis melakukan perjalanan di antara kedua negara. Sedangkan hubungan politik dan ekonomi Korea Utara dengan Jepang tidak berkembang. Perselisihan mereka terletak pada Karang Liancourt. Karang Liancourt ini merupakan disebut juga dengan Dokdo atau Pulau Soliter di Korea dan Takeshima, Pulau Bambu, adalah sekelompok pulau kecil di Laut Jepang yang kepemilikannya diperdebatkan antara Korea Selatan dan Jepang. Di sana, terdapat tempat memancing yang bernilai di sekitar pulau kecil dan berpotensi besar mengandung cadangan metana klarat. Perselisihan teritorial ini merupakan sumber utama ketegangan nasional, karena pemerintah Korea Selatan mendasarkan kekuasaannya pada anggapan bahwa negara tersebut sedang membela Korea Selatan dari Korea Utara di bagian utara dan dari Jepang bagian selatan. Nasionalisme telah memicu masalah ini. Turis Korea mengunjungi pulau terpencil yang tidak ramah tersebut untuk menunjukkan solidaritas nasional. Di Jepang, peta menandai pulau-pulau tersebut sebagai wilayah Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1951, sebuah korespondensi rahasia yang saat ini dikenal sebagai dokumen Rax dikirim ke Korea Selatan untuk mengkomunikasikan posisi Amerika Serikat pada isu kedaulatan teritorial dalam traktat perdamaian yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat percaya Karang Liancourt adalah wilayah Jepang. Mereka menyebutkan batuan karang yang biasanya tidak berpenghuni ini, menurut informasi kami, tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari Korea. Selain itu, sejak sekitar tahun 1905, berada di bawah yurisdiksi kantor cabang Kepulauan Oki di prefektur Shimane, Jepang. Pulau ini sebelumnya tidak pernah diklaim oleh Korea. Akhirnya, pada tahun 2005, anggota prefektur Jepang Shimane, prefektur yang menjadi milik pulau tersebut berdasarkan klaim Jepang, mendeklarasikan Hari Takeshima, yaitu hari untuk memperingati kedaulatan mereka atas pulau-pulau tersebut. Meskipun Karang Liancourt diklaim oleh keduanya, namun karang-karang tersebut dikendalikan oleh Korea Selatan yang memiliki penjaga pantai yang ditempatkan di sana. Nah, itulah tadi penjelasan tentang permasalahan internasional mengenai perselisihan teritorial. Apabila ada kekurangan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton dan tunggu video selanjutnya.